Halo, nama gue Hilman dari Orca Cyclo. Welcome to Review Sotoy. Ya, kali ini kita bakal ngebahas salah satu part pada sepeda fiksi, yaitu wheelset. Nah, untuk hari ini kita akan lebih mengkhususkan ke wheelset berbahan karbon. Sekarang gue udah ada 3 contoh nih. Ada Zero 3 Spoke, terus ada Zip 404, terus ada juga Hatri. Pada dasarnya tiga-tiganya sama-sama wheelset yang berbahan karbon, cuma ada sedikit perbedaan. Jadi dari contoh yang gua bawa kali ini tuh ada yang bener-bener full karbon, ada yang rimsnya aja yang karbon tapi spokesnya tetap dari stainless gitu. Nah, kalau misalnya kita bedain sih sebenarnya tuh semuanya bahannya sama ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya spesifikasi dari bahan pembuatan si karbonnya itu sendiri pasti ada perbedaannya. Ya di luar dari itu sih mungkin ya selera ya kalau menurut gue ya. Sekarang coba kita mulai cek aja ya dari yang Zero dulu deh. Sekarang yang ada di tangan gue nih Zero 3 Spoke. Ringan sih. Kalau nggak salah ini pabrikannya dari Taiwan ya. Ntar coba gue cek lagi deh, gue lupa kalau Zero ini pabrikannya dari mana. Jadi untuk bahannya sendiri menurut gue sih kokoh. Dia ada tekstur motif karbonnya gitu kalau kelihatan. Oh, susah sih fokusinnya ya. Nah, nih ada motif karbonnya gitu. Finishingnya dia pakai matte gitu. Jadi doff gini nih, agak kasar finishingnya kelihatan jadinya kalau dipegang. Terus dia itu di sini ada brake line ya. Ini nggak tahu brake line apa emang coba dibatas. Coba kayaknya ini brake line sih. Brake line untuk peteng karbon. Terus udah sih gitu aja. Coba kita bandingin dulu ya sama yang lain. Abis itu kita ada lagi Hatri. Kalau secara gamblang gini aja ya, ini tuh kita pegang aja, ini menurut gue udah lebih ringan daripada si Zero tadi. Nah, kalau kalian lihat dia sama nih, punya tekstur, punya motif karbon kayak gini kayak tadi Zero. Bedanya finishing dia itu glossy ya, jadi halus gitu. Terus kalau kalian lihat tuh mengkilat-mengkilat gitu kan. Nah, di series yang ini decals Hatri-nya tuh dia reflektif, nggak terlalu kelihatan sih ya kalau di kamera ya. Cuma di sini tuh dia reflektif gitu loh. Sebelumnya gue punya Hatri yang series lebih lamanya, lebih tua dari ini. Itu masih sininya tuh masih putih gitu, gede kotak putih gitu. Di sininya juga tulisan Hatri-nya putih. Tapi overall ini lebih ringan ya dari yang tadi. Oh iya, ini kalau ini tuh ada brake line-nya dia. Nah, ini brake line benar nih. Kalau yang tadi sih kayaknya bukan, cuma garis doang gitu sih. Kalau yang Zero, cuma kalau yang Hat ini dia udah sama brake line ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau pakai rem karbon gini tapi masih pengen pakai rem, bisa banget di sini nih. Masih ada brake line-nya. Gitu. Nah, terus buat yang ketiga, contoh ketiga nih gue ada Zip 404 Firecrest.
404 ya. Nah, dari semua yang tadi udah gue coba angkat, menurut gue ini paling ringan. Sejauh ini paling ringan menurut gue. Gue nggak ngerti ya ini kalau zip tuh konsepnya gimana. Cuma dia tuh agak beda gitu loh teksturnya. Jadi di sini tuh kayak ada lubang-lubang gini nih. Tuh, ada lubang-lubang gini. Kayak bontol-bontol gini bentuknya. Jadi bukan kayak contoh-contoh rims yang tadi ya. Yang tadi kan kayak ada motif serat karbon. Kalau ini tuh enggak. Dia polos aja, cuma kayak ada polkadot-polkadotnya gini nih. Kalau kalian kelihatan di kamera tuh. Dan ini lebih ringan ya. Ini lebih ringan, dan untuk tipe yang ini dia masih menggunakan jari-jari stainless. Masih pakai jari-jari lah, masih pakai jari-jari. Kan kalau yang tadi itu udah full karbon deh, sampai spokesnya juga karbon. Kalau ini spokesnya masih stainless. Tapi menurut gue ini justru ini yang paling kuat sama yang paling ringan. Gue nggak tahu ya, cuma dari gue pegang langsung berasa gitu. Ini tuh lebih ringan dari yang tadi. Nah, kelebihannya si rims karbon ini, dia tuh katanya tuh lebih awet, lebih kuat. Harusnya gitu ya, kalau bahan karbon itu tuh harusnya lebih kuat sih daripada bahan yang lain. Cuma ya agak ngeri-ngeri juga ya, karena kalau misalnya itu dipakainya mungkin di jalanan halus atau di trek, kita pakainya mungkin lebih pede, lebih nyaman gitu. Cuma kalau kita pakainya di jalan yang agak rusak, banyak batu-batunya, itu ngeri banget. Jadi kalau misalnya si rims karbon itu retak, ya udah selesai gitu kan. Kalau misalnya kita pakai rims yang lain itu kan atau pakai bahan lain, mungkin masih bisa kita akalin ya. Cuma kalau pakai karbon itu, kalau udah retak, udah pecah, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi sih. Seandainya pun bisa dibenerin, itu bakal sangat susah, dan mungkin jatuhnya mendingan kayak kita beli baru lagi kali ya. Terus selain itu, kelebihannya udah pasti dia ringan, nggak karatan, tahan lama sih katanya. Terus nggak masalah kalau misalnya kena lembab segala macam. Nah, tapi kekurangannya yaitu tadi, kalau menurut gue agak ngeri kalau dibawa jalanan yang banyak rusaknya gitu. Terus kalau misalnya, atau mungkin karena gue pakai ini tuh ngerasa terlalu ringan, jadinya kayak ngeri ringkih gitu. Katanya sih kuat, cuma gue sendiri pribadi yang ngerasa ini ngerinya ringkih gitu loh. Terus kekurangannya itu ya satu lagi, dari segi harga. Jadi kalau misalnya rims karbon itu pada umumnya harganya lebih tinggi daripada rims alloy yang sering kita pakai gitu sih. Cuma balik lagi, kalau misalnya mau ngegunain rims karbon atau rims alloy, itu balik lagi ke selera masing-masing. Terus kalau nggak salah, selain kalau misalnya kalian nyari yang trispok begini ya, kalau misalnya nggak mau pakai karbon, setahu gue sih ada beberapa merek yang emang nyediain mirip-mirip kayak gini, trispok gini, cuma bahannya bukan karbon. Kalau nggak salah fiber ya bahannya. Gue coba nggak tahu sih. Ada sih di beberapa merek tuh ngeluarin. Salah satunya Denos. Tapi balik lagi, gue nggak pernah nyobain, jadi gue nggak tahu feelingnya kayak gimana, beratnya kayak gimana. Oke, gitu aja sih kalau misalnya bahasan kita tentang rims karbon kali ini. Kalau misalnya kalian ada pengen tahu part apa lagi, atau kalian ada request nih, mau nge-review part apa nih, bedanya ini sama ini apa, boleh request aja, komen di bawah, nanti bakal gue bacain satu-satu. See you next time.